Oke, selamat pagi anak-anak semua. Ya, jadi untuk video kali ini bisa akan menjelaskan kembali menyangkut dengan materi kita yaitu indices. Kita akan mulai dari indices part 1 dan nanti akan bisa dibuatkan juga untuk part 2 yaitu how to simplify, and the part 3 yaitu anak-anak akan sama-sama belajar ya menyangkut dengan how to solving the indices involving the equation. Oke, kita akan mulai ya dari yang paling basic, yaitu indices. Nah, indices atau dalam kata lain adalah perpangkatan atau dalam kata lain to the power of adalah di mana ketika kita memiliki sesuatu yang kita bisa kali berlipat-kalikan. Misalkan, bisa punya 8. Nah, 8 itu adalah hasil dari 4 dikali 2. 4 itu adalah hasil dari 2 dikali 2. Sehingga bisa siapa bisa tuliskan adalah 8 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 atau sama dengan 2 dipangkatkan 3. Nah, untuk 2 sendiri yang ada di bawah sering kita sebut dengan yang namanya base atau basis. Dan untuk pangkat yang ada di atas sering kita sebut dengan indeks number atau power of, ya. Dan untuk 8 sendiri itu disebut sebagai hasil atau numeral, ya. Jadi secara kesimpulan di dalam perpangkatan atau indeksis kita akan mengenal yang disebut sebagai base atau basis, dan juga perpangkatan atau index number, dan juga numeral atau hasilnya. Nah, singkatnya adalah si basis tersebut yang akan kita kali sebanyak pangkatnya. Basis yang akan kita kali sebanyak pangkatnya. Jadi 2 dikali sebanyak 3 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Ya. Nah, di dalam indeks sendiri kita mengenal kurang lebih 7 law of indices atau hukum-hukum dasar yang perlu untuk kita sama-sama pahami. Dimulai dari yang paling dasar, itu if we have a to the power of n, as we know, a times a and times a until n. Ya, berarti kita a dikali a dikali a dikali a sebanyak n kali. Berarti example-nya apa, Mister? Contohnya we have 2 to the power of 4. So we have 2 times 2 times 2 times 2, 4 times ya, 4 kali. Berarti 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8 dikali 2 adalah, sehingga 2 dipangkatkan 4 sama dengan 16. Atau 2 dikali sebanyak 4 kali sama dengan 16. Ya, di mana A-nya adalah 2 dan N-nya itu adalah 4. Oke, aturan yang kedua adalah if we have A to the power of N times A to the power of N, we have A to the power of N plus N. Ya, jadi kita punya basis yang sama yang ada di bawah, angka ataupun huruf yang ada di bawah sama di dalam operasi perkalian, maka pangkatnya akan kita jumlahkan. Contohnya, example 2 pangkat 3, 2 to the power of 3 times 2 to the power of 4 equals 2 to the power of 3 plus 4 equals 2 to the power of 7. Ya, nanti make this to be a whole number. Ya, jika di situ bisa minta convert to be a whole number. Ya. Nah, Mister, saya masih ragu. Benar nggak sama hasilnya jika kita partisi dan juga dengan kita pangkat? Kita bisa buktikan dengan ketika 2 pangkat 3 berarti 2 dikali sebanyak
3 kali dikalikan dengan 2 dikali sebanyak 4 kali. Nah, coba anak-anak hitung. Ada berapa 2 di sini? 7, ya. Kita dan 7. Maka bisa saja kita simplify 2 pangkat 7. Ya. Oke, nah itu merupakan aturan yang kedua. Kita lanjutkan untuk aturan yang ketiga. Ya, coba temu ke sini. Oke. Nah, untuk aturan yang ketiga, kita punya A pangkat N dibagi A pangkat N mengakibatkan A pangkat N dikurang N. Oke, posisi pembagian bisa menjadi 2 wujud. Ya. A pangkat N bagi A pangkat N pun juga sama. Ya, berarti ketika kita punya operasi perbagian di mana A atau basisnya sama, bawahnya sama, maka pangkatnya akan tidak kurang. Oke, contoh, example 4, ya, sorry, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 2 dengan 4 pangkat 1 atau 4. Ya, berarti pangkatnya akan kita kurang. Kita bisa buktikan dengan cara 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 dibagi dengan 4 kali 2. 4. Karena operasi perkalian kita bisa cancel. 1, 2. Berarti yang tersisa adalah this. 4. Ya, begitulah operasi atau aturan jika pangkatnya kita kurangkan. Pangkat N dibagi apa? Lanjut untuk law of indices yang keempat. Ketika kita punya A pangkat N di luar pangkat N, maka A N dikali N. Oke. Contoh soalnya. Example 4 pangkat 2 pangkat 3, maka akan menjadi 4 2 dikali 3 dengan 4 dipangkatkan ya. Oke, buktikan apakah benar. Kita bisa buktikan 4 pangkat 2 pangkat 3 sama saja dengan 4 pangkat 2 dikali sebanyak 3 kali. Sehingga karena basisnya sama mengikuti aturan yang pertama, yaitu pangkatnya bisa kita ubah. Sehingga 4 2 ditambah 2 ditambah 2 dengan 4 pangkat terbukti sama. Oke. Nah, kita sudah melihat 4 hukum dasar atau 4 law of indices. Dan sekarang kita akan lanjutkan untuk law of indices yang kelima dan yang keenam. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk law of indices yang kelima, if we have A times B to the power of N, maka pangkat yang di luar itu milik semua yang ada di dalam. Berarti A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya adalah misalkan kita punya 2 dikali A pangkat 3. Maka kita tahu bahwa 3 itu adalah milik semua. Milik si 2 dan juga milik si A. Berarti 2 dipangkatkan 3 dikali A pangkat 3. Sama dengan
8 A pangkat 3. Ya, atau misalkan dia bentuknya lebih kompleks. 2B pangkat 3 pangkat 5. Sehingga 2 pangkat 5 dikali B 3 dikali 5 sama dengan 32 dikali B pangkat 15. Tidak perlu kita tulis seperti perkaliannya. 32 B pangkat 15. Ya, lanjut untuk hukum yang ke-6. Ketika kita punya A over B bracket to the power of n, maka sama saja A pangkat n dan B pangkat. Oke, contohnya, example 2 per A pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per A pangkat 5 atau 32 per A pangkat 5. Ya, 32 per A pangkat 5. Kita lanjut untuk aturan yang ke-7. Jika anak-anak menemukan A pangkat 0 atau sesuatu yang dipangkatkan 0 di mana sama dengan hasilnya adalah 1. Dengan syarat apa? A tidak boleh sama dengan 0. Ya, pada terbukti kalau 0 dipangkatkan 0 adalah undefined. Ya, example-nya apa, Mister? 23 B pangkat 15 C pangkat 24, ya, pangkat 0. Pangkat 0 kan kita kalikan semua ke dalamnya. Berarti kan semua hasilnya sesuatu yang pangkat 0 hasilnya adalah 1. Lanjut, ketika kita punya pangkat yang negatif, maka dia akan jadi 1 per A pangkat n. Ya, kalau pangkat negatifnya di atas, kita turunkan ke bawah. Kalau pangkat negatifnya di bawah, kita turunkan ke atas. Kita naikkan ke atas. Berarti, kalau misalkan bisa punya 1 per A pangkat negatif n, maka kita bisa jadikan A pangkat n. 1 kali A pangkat n sama dengan A pangkat n. Ya, ini perbedaannya. Pangkat di atas negatif, naik turun akan jadi pangkat positif. Pangkat di bawahnya negatif, naik akan menjadi pangkat positif. Contohnya adalah 2 pangkat negatif 6, maka akan jadi 1 per 2 pangkat 6. Jadi, nah tinggal dicari hasilnya. 2 pangkat 4 adalah 16. 2 pangkat 5 32, berarti 2 pangkat 6 adalah 64. Berarti 1 per 64. Ya, atau sebaliknya 1 per 2 pangkat 6 negatif 6, berarti sama dengan 2 pangkat 6 atau 1 kali 2 pangkat 6, sehingga hasilnya adalah 64. Dan perhatikan pangkat negatifnya posisinya itu ada di mana. Kalau di atas negatif berarti kita turunkan ke bawah. Kalau di bawah negatif kita akan naikkan ke atas. Oke? Dengan syarat yang sama, A tidak boleh sama dengan 0. Atau basisnya kita tidak boleh sama dengan 0. Oke? Kita lanjutkan untuk aturan yang terakhir yaitu rules. Lanjutkan untuk aturan yang rules ya. Oke. Yes. Oke. Yang terakhir, if we have root of A, maka akan jadi A pangkat 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Ingat bahwa A pangkat 1 adalah
dirinya sendiri gitu. Dan ketika ada root di depannya itu pasti ada dua. Sehingga A pangkat dalam bagi pangkat luar. Oke, jadi A-nya itu adalah basis ya. Contohnya, sampel akar 3 dari 81. Maka 81 ini kan pangkat 1. 1 per pangkat luarnya adalah 81. Kalau kita pakai pohon akar, kita bisa jadikan sebagai 81 itu adalah 3, 27. Bagi 3 lagi 9. Bagi 3 hadir 3. Sehingga ini hadir 3 pangkat 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4, 1 per 3. Hingga dia menjadi 3 pangkat 4 per 3. Inilah yang disebut sebagai aturan Poisson, atau aturan yang dari root, dari akar kita ubah menjadi aturan. Oke, berikutlah ya demikian untuk law of indices yang perlu untuk anak-anak perhatikan. Coba anak-anak kerjakan sebagai latihan soal yang akan menolong anak-anak. Soal yang pertama, simplify A 2xg pangkat 3 pangkat 2 B 4xg pangkat 2 per 2 x c adalah 2 buah A per 3 pangkat 5 D. Coba anak-anak kerjakan 2A pangkat 3 dikali 3 A pangkat 5 B. Ya, bisa kan biasa sebentar untuk anak-anak perhatikan ya. Ya, itulah yang coba anak-anak kerjakan untuk memperkuat ya, to strengthen you ya, for the law of indices. Oke, demikian ya kelas kita atau video kita di part yang pertama yang membahas tentang law of indices. Semoga dari video ini bisa menolong anak-anak untuk memahami dan mengingat kembali bagaimana penggunaan law of indices to solve the law of indices. Thank you and God bless you.